keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 140 ayat 13 dan 14. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji nama-Mu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan semangat dalam hidup ini ya. Nah saudara, pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan siapkan bagi kami untuk menjalaninya. Kami memohon Tuhan, biarlah kekuatan dalam pertolongan Roh Kudus senantiasa boleh kami miliki sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik. Dan terlebih lagi ketika kami boleh menerima berkat firman Tuhan di dalam hidup kami yang menjadi bekal berharga untuk kami boleh menjalaninya baik untuk hari ini atau hari-hari selanjutnya. Karena itu berkati setiap kami Tuhan, supaya apa yang boleh kami dengar menjadi pertumbuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Injil Yohanes, pasal kedua, ayat 18 sampai 25 yang menyatakan demikian saudara. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara, sampai semikian jauh pembacaan kita, tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, tema doa pagi online adalah Bait Allah Sejati. Saudara, saya mengajak kita sekalian untuk melihat flashback tentang Perjanjian Lama. Dalam teologi Perjanjian Lama, saudara, Bait Allah merupakan simbol kehadiran Allah yang Maha Kudus. Ini adalah pengertian yang umum bagi orang-orang Yahudi.
Misalnya kalau kita mengingat saudara ketika Musa dan bangsa Israel menyelesaikan pembangunan kemah suci, maka awan menutupi kemah pertemuan dan saat itu kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Dan dikatakan Allah yang mulia hadir dalam kemah suci tersebut. Lalu di bagian lain dikatakan juga ketika Salomo selesai melakukan pembangunan bait Allah, yang kisahnya ada di dalam 2 Tawarikh 5 pasal 1 sampai pasal 7 ayat 3. Jadi saudara, setelah Salomo selesai melakukan doanya kepada Tuhan, maka dikatakan di sana api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Dari peristiwa ini, saudara, kita bisa melihat dan menggarisbawahi bahwa awan dan api itu dinyatakan untuk menunjukkan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan umatnya melalui kehadiran Allah yang mulia di bait-Nya yang kudus. Nah, karena itu kalau saat ini kita mengangkat tema tentang bait Allah sejati, maka konteks bait Allah yang ada di dalam Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 25 ini konteks yang seperti apa? Kalau kita melihat di sana, saudara, apa tanda kemuliaan Allah yang hadir dalam bait-Nya? Di sini kita melihat bahwa Injil Yohanes sangat menyampaikan pesannya ini sangat indah sekali. Karena di dalam perikop ini kemuliaan Allah itu ternyata tidak ditampakkan dalam awan api, melainkan dalam wujud manusia. Ia adalah Yesus Sang Putra Allah yang menjelma di dalam daging. Kini saudara, Allah sendirilah yang hadir dalam bait-Nya yang kudus. Di tengah-tengah kebobrokan dosa-dosa yang pada waktu itu terjadi. Karena background dari Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 25 ini, ketika Tuhan Yesus ya marah dan mengobrak-abrik para pedagang penjual yang ada di tengah-tengah bait Allah itu. Ia membongkar ibadah-ibadah palsu yang syarat dengan kebohongan dan juga manipulasi. Karena orang menjual korban-korban bakaran itu dengan harga-harga yang mahal sedemikian rupa, sehingga semakin menekan ya, umat Tuhan yang justru pada waktu itu ingin beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Karena itulah Yesus masuk melangkah dalam kekudusannya. Itu sebabnya Yesus berhak juga menyucikan bait-Nya sendiri karena Ia adalah Allah dan Ia berkuasa atas maut dan juga Ia adalah Allah yang Maha Tahu. Nah, karena itu saudara, ketika Yesus melangkah masuk ke bait Allah, Ia tidak datang sebenarnya sebagai tamu. Ya, ia tidak datang sebagai tamu, tetapi ia datang sebagai pemilik. Sebagai pemilik membangun ibadah yang sejati itu. Ibadah yang dipenuhi oleh cinta, oleh kejujuran, dan oleh pengorbanan. Itulah sebabnya Yesus Kristus yang kita percayai, yang adalah Tuhan dan juga yang adalah kepala gerejanya. Sebaliknya saudara, ketika kita masuk ke dalam bait Allah, kita ini datang sebagai tamu. Kalau Yesus Kristus sebagai pemilik, maka kita adalah tamu-tamu dari Kristus yang diundang. Nah, oleh karenanya sudah selayaknya lah ketika kita datang beribadah, kita harus datang dalam sujud syukur kepada Tuhan, menyembah di bait-Nya yang kudus. Nah, saudara-saudara, sekarang ini di masa pandemi kita tahu bahwa ibadah kita ini udah 1,5 tahun lebih begitu ya, ibadahnya lewat virtual. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi ketika saudara-saudara beribadah. Kalau di gereja kita bertemu muka, berjumpa, bahkan kita bisa salaman, kita duduk bersama-sama dalam ruang ibadah dengan baju yang rapi, wajah yang berseri, bertegur sapa dan lain sebagainya. Nah, saya tidak tahu saudara, ketika kita ini sekarang ada di masa pandemi beribadah secara virtual,
apakah kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang rapi, yang teratur sebagai umat Tuhan itu masih kita pertahankan ketika kita beribadah di rumah? Apakah ketika kita tidak bertemu dengan pendeta secara langsung begitu ya, dengan para penatua, kita memang menempatkan diri kita sebagai umat Tuhan, tamu undangan Tuhan yang bersyukur kita diundang oleh Sang Pemilik, ya, pemilik kehidupan ini, ya, untuk menyambut Dia dalam undangan yang kudus itu. Nah, saudara, tentu ini kembali kepada diri kita. Pendeta tidak bisa melihat secara langsung, penatua juga tidak bisa mendisiplinkan langsung. Tapi kita percaya, saudara, bahwa apa yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, sikap di dalam kita beribadah karena kita menyadari bahwa Yesus Kristus adalah bait Allah yang sejati, karena itu kita juga harus menempatkan diri sebagai orang-orang yang beribadah dengan kesungguhan dan ketulusan hati kita. Seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes 2 ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi melalui hidup dan pelayanan Yesus, kita menemukan ibadah yang sejati, yang dinyatakan lewat cinta, pengorbanan, dan kejujurannya. Ia mau mati dan bangkit di hari yang ketiga untuk menegakkan ibadah yang benar. Ia mau membangun nilai dan habitus, ya, yang baru di dalam praktek peribadahan kita yang diwarnai oleh cinta, kejujuran, dan pengorbanan itu. Dan tentu kita ingat secara bahwa ketika kita beribadah, baik ketika kita beribadah di gereja atau kita beribadah secara virtual, tidak ada bedanya, ya. Tentu kita ingat satu pujian yang dinyanyikan dalam Kidung Jemaat 257. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukalah pintunya, lihatlah di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Orang yang sama di dalam gedung gereja dulu sebelum pandemi dengan orang yang sama ketika beribadah secara virtual itu kan ya tentu nggak ada bedanya begitu ya. Karena itu tanggung jawabnya juga sama. Dan apakah dalam ibadah-ibadah yang kita bangun seperti bahwa Yesus Kristus adalah bait Allah sejati itu, kita juga beribadah secara sejati, ya, yang benar-benar beribadah. Nah, oleh karena itu kita belajar saudara bahwa di masa-masa pandemi ini kita membangun satu kehidupan peribadahan yang takut akan Tuhan, yang benar-benar menunjukkan sikap hidup sebagai umat Tuhan yang beribadah, sehingga dengan demikian kehadiran kita dimanapun juga bisa menjadi contoh dan teladan yang baik. Saya percaya bahwa bait Allah yang sejati itu yang adalah Yesus Kristus senantiasa mau mengerjakan kehidupan yang membawa kita untuk semakin memiliki spiritualitas yang sejati di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan penuh rasa syukur untuk hari baru yang Tuhan ciptakan bagi kami untuk menjalaninya. Pagi ini Tuhan, melalui firman Tuhan, kami diingatkan bahwa Engkaulah bait suci sejati, di mana kami diajarkan untuk semakin menghidupi nilai-nilai keteladanan Kristus dalam hidup kami. Kiranya waktu yang kami lalui Tuhan tidak menjadi sia-sia, karena kami selalu siap untuk menjadi bejana yang terus-menerus dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan rencanamu. Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa untuk situasi yang terjadi di Papua, tepatnya di distrik Kiwirok, di mana bentrokan antara KKB dan TNI terus terjadi. Kami berdoa Tuhan agar TNI dalam hikmat Tuhan mampu mengendalikan situasi di sana. Dan kami juga berdoa agar pihak KKB juga tidak terus-menerus menteror masyarakat di sana ya Tuhan. Sehingga tidak ada lagi korban-korban yang harus berjatuhan.
agar masyarakat di sana pun dapat menemukan keamanan dan hidup dalam damai. Tuhan, kami juga ingin berdoa agar upaya pemerintah pusat dan daerah-daerah yang terus-menerus gencar melaksanakan vaksinasi sehingga penularan COVID-19 dapat terus melandai dan dapat dikendalikan. Kami berdoa berikanlah kepada masyarakat kami Tuhan kemauan untuk mendisiplinkan diri pada protokol kesehatan dan mampukan juga aparat kami agar dapat bersikap persuasif bijak mengarahkan masyarakat agar mereka mau taat akan protokoler kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan teringat akan para lanjut usia, anak-anak yatim piatu, dan kaum disabilitas yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Tuhan, gerakanlah baik pemerintah, masyarakat, maupun kami semua agar memiliki kepekaan, perhatian, dan kemauan yang serius dalam membantu saudara-saudara kami yang lemah. Agar mereka yang lemah ini memiliki harapan dan sukacita di dalam hidup yang mereka jalani. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk situasi banjir di berbagai daerah, termasuk yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, agar pemerintah di sana benar-benar siap dan sigap membantu warganya ya Tuhan. Kiranya baik pemerintah pusat dan daerah-daerah juga dapat mengantisipasi banjir yang hampir setiap tahun terjadi, sehingga kami pun dapat meminimalisir kerugian akibat-akibat dari banjir tersebut. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pelayanan ibadah. Berikanlah karunia kecakapan dalam menjalankan tugas pelayanan. Tuhan, jauhkan mereka dari penularan COVID-19 dan mereka juga boleh sehati sepikir dalam melayani sebagai satu tubuh Kristus. Tuhan, pada akhirnya kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan dengan berbagai-bagai pergumulan hidup mereka. Kami berdoa bagi yang sakit, baik yang di rumah sakit maupun juga di rumah masing-masing. Bagi saudara-saudara kami yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan belum mampu keluar dari masa duka cita mereka. Tuhan, teguhkan iman mereka, berikan pengharapan dan hiburkan mereka. Demikian juga yang bergumul untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan, berikan jalan keluar. Yang terkena PHK, Tuhan, berikan juga mereka kembali pekerjaan yang mereka butuhkan Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami konflik. Biarlah Tuhan juga memulihkan hubungan mereka sebagai satu keluarga, untuk mereka boleh saling mengasihi, saling mengampuni satu kepada yang lain. Tuhan, inilah seluruh doa-doa syafaat kami Tuhan, yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.